Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yaksa, NIM 19.600.060. Saya adalah salah satu mahasiswa Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Yayan Parepare. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang representasi matematika. Kata-kata adalah simbol yang berhubungan dengan pendengaran, dan cara mengkomunikasikannya adalah ucapan, bukan tulisan. Jadi, simbol verbal dapat diartikan sebagai kata yang diucapkan dan kata yang dituliskan. Seperti gambar di bawah ini. Tulisan ini dapat dibaca dengan jelas atau dikomunikasikan tanpa melihat bentuk visual. Yang pertama dibaca sebagai integral A sampai B dari sin X dx. Dan yang kedua sebagai himpunan semua nilai X sedemikian hingga X kuadrat lebih besar atau sama dengan 0. Kedua simbol visual dan verbal digunakan dalam matematika secara bersamaan maupun terpisah. Oleh karena itu, kita menemukan diagram-diagram dengan penjelasan verbal dan bentuk perhitungan trigonometri. Hal itu terlihat seolah-olah simbol verbal termasuk aljabar sangat diperlukan, tetapi simbol visual tidak. Meskipun terkadang simbol visual tidak dibutuhkan, namun tidak ada keraguan bahwa simbol visual sangat berguna dan mungkin simbol visual lebih dapat dimengerti daripada simbol verbal dalam bentuk aljabar. Simbol visual kelihatannya menjadi dasar, paling tidak dalam menyajikan bentuk yang sederhana untuk menunjukkan objek yang sesungguhnya, seperti yang ditunjukkan Piaget. Sekalipun persepsi kita terhadap sebuah objek termasuk di dalamnya sebuah bentuk konsep. Berdasarkan sifat visual dari sebuah objek, kita lebih mudah menggambarkannya selama digambarkan oleh simbol visual daripada simbol verbal. Untuk cinta matematika, pertimbangan diagram ini yang mewakili sebuah blok tinggi yang berdiri di atas tanah. Untuk tujuan kali ini kami hanya tertarik dalam bentuk dan tingginya. Selanjutnya, kita mempresentasikan pengamatan seorang surveyor. Dari sudut ketinggian dari atap bangunan diambil pada jarak 100 meter dari bawah. Surveyor mempresentasikan simbol tertentu atau titik dan garis pada saat pengukuran, dan tinggi yang tidak diketahui diwakili oleh simbol aljabar verbal. Tentu saja kita membutuhkan pemahaman konsep matematika dan sesegera melakukan perhitungan. Atau H sama dengan 100 tan 30 derajat. Meskipun demikian, diagram sangat membantu untuk mewakili keseluruhan struktur masalah. B. Simbol-simbol visual di dalam geometri. Sebuah perbedaan penting antara kedua jenis simbol, visual dan verbal, adalah yang salah satu lebih tampak sebagai objek tipikal dari set atau rangkaian yang diwakilinya, di mana yang salah satunya lagi tidak tampak seperti itu. Jadi, simbol visual ini pada tingkat apapun memiliki hubungan yang lebih erat dengan konsep daripada dengan simbol verbal. Hal yang sama berlaku bagi simbol-simbol geometris. Berikut ini adalah simbol geometris. Simbol verbal dari simbol geometris di samping adalah lingkaran. Persamaan simbol geometris dengan konsepnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Manfaatnya adalah menimbulkan sifat-sifat konsep. Hal ini terjadi ketika kita menggambarkan secara visual beberapa konsep secara bersama-sama.
Diagram tersebut menjelaskan pada kita hubungan antara konsep dengan representasi verbal dari konsep yang sama lebih jelas. Sebuah lingkaran dengan dua garis singgung dari suatu titik di luar lingkaran dan jari-jari melalui titik-titik singgung dari kedua garis singgung tersebut. Simbol visual harus digambarkan supaya dapat dikomunikasikan. Ingat bahwa simbol itu tidak menyajikan suatu lingkaran tertentu, garis singgung dan lain-lain. C. Representasi dalam pembelajaran matematika. Kemampuan representasi matematik merupakan salah satu tujuan umum dari pembelajaran matematika di sekolah. Dengan representasi, masalah yang semula terlihat sulit dan rumit dapat dilihat dengan lebih mudah dan sederhana, sehingga masalah yang disajikan dapat dipecahkan dengan lebih mudah. 1. Pengertian representasi. Representasi merupakan salah satu konsep psikologi yang digunakan dalam pendidikan matematika untuk menjelaskan beberapa fenomena penting tentang cara berpikir siswa. Representasi merupakan proses pengembangan mental yang sudah dimiliki seseorang yang terungkap dan divisualisasikan dalam berbagai model matematika, yakni verbal, gambar, benda konkret, tabel, model-model manipulatif, atau kombinasi dari semuanya. 2. Representasi matematis dalam pembelajaran matematika. Representasi sangat berperan dalam upaya mengembangkan dan mengoptimalkan kemampuan matematika siswa. Menurut Jones tahun 2000, beberapa alasan penting yang mendasarinya adalah sebagai berikut. Pertama, kelancaran dalam melakukan translasi di antara berbagai bentuk representasi berbeda merupakan kemampuan mendasar yang perlu dimiliki peserta didik untuk membangun konsep dan berpikir matematis. Kedua, cara guru dalam menyajikan ide-ide matematika melalui berbagai representasi akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pemahaman peserta didik dalam mempelajari matematika. Ketiga, peserta didik membutuhkan latihan membangun representasinya sendiri, sehingga memiliki kemampuan dan pemahaman konsep yang kuat dan fleksibel yang digunakan dalam memecahkan masalah. Salah satu contoh masalah matematika dalam NCTM tahun 2000 yang terkait dengan representasi matematis disajikan dalam contoh berikut. Apa yang terjadi terhadap luas daerah sebuah persegi panjang jika panjang sisinya menjadi 2 kali panjang semula? Salah satu contoh pemecahan masalah yang mungkin dilakukan peserta didik adalah menyelesaikannya secara langsung, yakni menggunakan representasi simbolik sebagai berikut. Misalkan, persegi panjang semula panjang A dan lebarnya B, sehingga diperoleh luasnya adalah L sama dengan A kali B sama dengan AB. Jika panjang sisinya menjadi 2 kali panjang semula, maka panjangnya 2A dan lebarnya 2B, sehingga luasnya menjadi L sama dengan 2A kali 2B sama dengan 4AB. Jadi dapat disimpulkan bahwa luas persegi panjang yang baru menjadi 4 kali luas persegi panjang semula. Masalah di atas akan lebih mudah dipahami jika disajikan dengan menggunakan representasi gambar sebagai berikut. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.